Halo semua, selamat datang di KTK, Kampanye Tanpa Ketemu. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kayaknya kita perlu perkenalan diri dulu nih. Aku Angelika. Dan aku Davina. Hari ini kita mau ngapain sih, Ci? Nah, hari ini tuh kita ada kedatangan orang yang spesial loh. Siapa tuh? Kalau gitu langsung aja yuk panggil orangnya. Mari kita sambut Davin Valerian. Halo semuanya, thank you ya udah undang aku. Halo. 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 Kayaknya masih banyak yang belum tahu ya nih, siapa sih Davin ini? Bener, Ci. Coba dong, Ko Davin introduce sedikit buat teman-teman kita. Halo semuanya, nama aku Davin Valerian dari kelas 11 MIPA. Aku di sini sebagai calon ketua umum OSIS SMA Kristen Tiara Kasih periode 2020-2021 nomor urut 2. Nah, coba ceritain sedikit dong nih, gimana sih perasaannya setelah dipilih jadi calon ketua OSIS? Yang pertama sih aku kaget banget ya bisa menjadi salah satu kandidatnya. Karena aku merasa aku itu orangnya datar-datar aja. Dan aku benar-benar gak nyangka ternyata bisa dikasih kepercayaan sebesar ini. Tapi di lain sisi juga aku seneng sih dan bangga kalau diizinkan untuk pegang kepercayaan dan kesempatan seberharga ini untuk menjadi calon pemimpin. Oh, bener banget sih, jadi calon ketua OSIS itu bisa menjadi suatu kebanggaan loh, ya nggak? Iya, Ci. Jarang-jarang loh seseorang dikasih kesempatan besar seperti ini. Iya, bener banget. Kalau udah dapet kesempatan ini, berarti udah dipercaya banget deh. Nah, kira-kira apa nih alasannya Davin mau jadi ketua umum OSIS? Alasannya sih karena ini juga menjadi suatu kesempatan bagi saya secara pribadi untuk bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang pastinya aku mau membuat Tiara Kasih lebih maju lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat luar. Tadi kan Koko ada bilang mau membuat Tiara Kasih lebih maju lagi. Ada nggak sih tujuan utama yang ingin Koko lakukan? Ada banyak banget sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Tapi tujuan utama aku sih ingin menjadikan OSIS SMA Kristen Tiara Kasih itu sebuah wadah untuk menyalurkan keinginan siswa serta mendukung. Habis itu juga memfasilitasi skill-skill dan kemampuan siswa Tiara Kasih. Karena kan kalau kita lihat Tiara Kasih ini sekarang siswanya talented banget ya semuanya. By the way ini juga sesuai loh guys sama moto aku. Kerja cerdas, lampaui batas. Nah nilai ini ingin aku tanamkan juga di Tiara Kasih. Supaya bisa terus berkembang, lebih terus, dan melampaui batas. Selain itu juga memancarkan dampak positif pastinya bagi lingkungan sekolah. Wah, moto yang sangat memotivasi banget tuh. Kerja cerdas, lampaui batas. Menurut Cici gitu nggak sih? Wah, iya aku setuju banget sih. Aku jadi termotivasi untuk bekerja keras lebih lagi. Bener banget tuh. Ini kayak mendorong kita untuk mau maju dan melakukan hal-hal yang lebih lagi daripada biasanya. Iya dong. Jadi kita tuh nggak boleh puas sampai di titik itu aja. Kita harus bekerja keras lebih lagi melampaui batas. Nah, kalau gitu boleh dong jelasin visi misinya gimana nih? Visi aku itu seperti yang kalian udah lihat ya di video kampanyenya juga di poster, yaitu untuk menjadikan OSIS SMA Kristen Tiara Kasih itu selalu semangat, optimis, lugas, inisiatif, serta berdampak bagi lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kalian perhatiin, ini setiap huruf depannya itu kalau dikumpulin akan membentuk kata baru, yaitu solid. Karena buat aku kekuatan dari suatu organisasi itu terletak pada kesolidannya. Untuk misinya itu aku ada 4. Yang pertama itu takut akan Tuhan dalam segala aspek. Seperti yang sekolah ajarkan, kita harus terus mengedepankan Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada antusias dalam mengasah kreativitas. Karena menurut aku, Tuhan itu udah kasih kita kreativitas yang beragam banget. Jadi kita harus terus asah lagi menjadi lebih baik lagi. Nah yang ketiga itu ada aktif, jujur, dan terbuka. Seperti yang kita tahu, keterbukaan itu penting banget untuk dimiliki suatu organisasi. Nah, yang terakhir itu terjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, supaya pembelajaran itu nggak membosankan. Karena di pembelajaran jarak jauh seperti ini, hubungan guru dan siswa itu harus terjalin harmonis terus, supaya muridnya juga nggak bosan. Iya, bener. Apalagi kan sekarang kita dari pembelajaran jarak jauh kayak gini. Pasti nggak jarang juga kita ngerasa bosen. Kalau misalnya kita hubungannya fun sama guru, pasti suasananya bakal lebih menyenangkan. Visi misi yang menarik ya. Nah kalau gitu, apa nih program kerja untuk kedepannya? Untuk program kerjanya aku ada 3. Yang pertama itu turnamen e-sport. Turnamen e-sport ini aku mau coba adain karena menurut aku ini perlu banget untuk menghilangkan kejenuhan para siswa di pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Nah yang kedua itu ada digital workshop. Mungkin orang ketika dengar workshop itu bakal mikirnya kayak bosen, gak asik, atau gimana. Tapi workshop ini bakal dihadirin oleh influencer, sehingga siswa juga tahu
Gimana sih cara memanfaatkan media digital dengan sebaik-baiknya, dan terus untuk bisa mengasah kreativitasnya. Yang terakhir itu ada Titan 10. Titan 10 ini suatu ajang kompetisi rutin yang diadain sama SMA Kesentiara Kasih, baik untuk menjalin persahabatan dengan sekolah lainnya, maupun untuk mengenalkan Tiara Kasih lebih lagi ke masyarakat luar. Wow, program kerja yang luar biasa ya. Iya, Ci. Tadi tuh aku tertarik banget sama yang turnamen e-sport. Kayaknya ini tuh suatu hal yang sangat baru di Tiara Kasih. Jadi nggak sabar banget deh. Wah, iya bener banget tuh e-sport. Ini bener-bener jadi kesempatan emas ya buat para gamers di Tiara Kasih. Setuju, setuju. Aku juga ada tertarik tuh tadi sama digital workshop. Ya mungkin menurut kalian digital workshop itu kayak ngebosenin, boring. Tapi aku tertarik sama influencernya. Kira-kira aku penasaran nih, siapa ya influencer yang bakal diundang untuk workshop kita? Pasti menarik nih. Bener-bener. Ci, kita tuh sebenarnya masih ada tamu lainnya loh. Wah, siapa nih? Penasaran? Daripada penasaran, mending langsung kita panggil aja. Ada Cimesya dan Renat. Halo semua. Halo. Halo. Nah, mereka nih orang-orang yang akan ikut serta dalam mendukung dan support Kodafin. Wah, kita udah kedatangan para pendukung ya. Kalau gitu, boleh dong aku mau nanya nih sama Meisha dulu deh. Alasannya apa nih Mei milih Davin sebagai ketua OSIS? Kalau aku sih, karena aku ngeliat dari yang sehari-hari, aku ngerasa tuh kalau Davin tuh orangnya sangat kerja keras dan dia itu mau berusaha untuk menggapai sesuatu. Jadi saya yakin kalau OSIS sudah dari tangan Davin, Davin bisa menggerakkan OSIS lebih maju lagi. Wah, berarti dari pandangan sehari-hari aja udah kelihatan ya bagaimana Kodafin ini seorang pemimpin yang baik. Udah terpancar lah aura pemimpinnya. Bener gak sih, Ci? Menurut Cici gitu juga nggak? Bener-bener, aku setuju banget. Jadi sikap sebagai seorang pemimpin udah tercermin dari perilakunya ya. Nah, kalau Renat sendiri nih, gimana pendapatnya? Wah, kalau aku sih, aku milih Kodavin karena aku yakin kalau Kodavin tuh bisa membawa dampak untuk Tiara Kasih dan OSIS menjadi lebih baik lagi dan maju lagi. Wah, pendapat yang menarik. Ngomong-ngomong, kemarin ini kan kita semua udah lihat ya tentang kampanye videonya nih. Nah, coba ceritain sedikit dong gimana nih proses dalam pembuatan videonya. Pertama kali banget itu kita buatnya itu tanggal 1 Juli. Kita datang ke sekolah, terus kita juga udah minta izin dan ikutin prosedur sekolah. Nah, untuk di sekolah itu kita ada syuting visi misi sama nilai Tiara Kasih yang aku dapatkan secara pribadi. Nah, untuk sisanya itu aku syuting di Grand Lake City karena menurut aku tempatnya itu bagus banget untuk dapetin sunsetnya, seperti yang kalian lihat di scene-scene-nya itu. Kalau gitu, ada nggak sih kok kayak hambatan yang terjadi pada saat proses pembuatan video ini? Hambatannya sih paling masalah waktu dan cuacanya aja ya, karena kalau kalian perhatiin itu scene-nya itu kebanyakan di sunsetnya gitu. Jadi itu kita harus syuting dari jam 3:30 sampai 5:30 aja. Wah, susah juga ya untuk nyesuaiin waktunya. Kalau gitu, ada nggak sih hambatan lain, misalnya untuk nyesuaiin jadwal sama orang-orang lainnya yang ada di video itu? Oh ya, itu juga jadi salah satu hambatan juga ya, karena itu kita syuting pas sekolah itu udah mulai masuk. Jadi kita bisa syutingnya itu di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Soalnya kalau di hari biasanya kan ada yang les dan gangguan halangan sebagainya. Wah, berarti ini tuh udah dipersiapin dari lama ya. Kalau gitu dari gestar kita nih, gimana tanggapannya untuk kampanye videonya? Wah, yang bikin video sih niat-niat banget sih. Iya niat banget, apalagi kan yang kayak Davin ngomong tadi, kita udah masuk sekolah, apalagi pembelajaran jarak jauh kan sekarang. Jadi bakal susah ngatur jadwalnya satu sama lain. Keren banget sih. Nah, kalau gitu dari gestar sendiri, ada nggak pertanyaan yang mau diajukan untuk Kodafin? Aku ada pertanyaan nih, sebagai calon pemimpin, hal apa aja sih yang udah dipersiapin? Sebagai calon pemimpin, pastinya aku siapin kesiapan diri dari diri aku sendiri dulu. Karena penting banget rasanya bagi seorang pemimpin bisa menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian juga yang berbeda-beda, dan harus bisa memotivasi orang lain agar bisa berdampak buat lingkungan sekitar. Maksudnya berdampak gimana nih? Kalau menurut aku berdampak itu berarti kita punya pengaruh bagi lingkungan sekitar. Pastinya memberi pengaruh yang positif ya. Pengaruh yang positif. Kalau boleh tahu, gimana tuh caranya? Menurut saya agar bisa berdampak itu kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Dengan memperbaiki cara kita bersikap, berperilaku. Karena pelan-pelan orang akan melihat suatu perbedaan dari dalam diri kita.
dan mulai untuk mengikutinya. Terutama dalam konteks ini, OSIS SMA Kesentiara Kasih, saya sebagai calon pemimpin akan berusaha untuk bisa berdampak bagi anggotanya, agar anggotanya juga ikutan belajar dan memberikan dampak yang baik bagi Tiara Kasih ke depannya. Wah, keren banget kok. Kok aku juga bertanya nih. Sekarang kan kita kondisinya lagi di masa pandemi kayak gini nih. Gimana sih caranya biar bisa tetap berdampak buat orang lain? Oh tenang aja, meskipun berada dalam masa pandemi kayak gini, situasi seperti sekarang ini nggak bisa menghentikan kita kok untuk terus membawa dampak bagi orang lain. Kita tetap bisa melakukan dampak lewat perbuatan kita, seperti donasi. Karena kan seperti yang kita lihat, sekarang itu udah banyak banget platform donasi, kayak ada kitabisa.com dan sebagainya. Nah nanti platform inilah yang akan nyalurin ke orang yang baik terkena COVID, maupun yang terkena penyakit lainnya. Jadi kalau menurut aku jarak itu nggak bisa jadi alasan untuk kita nggak membantu orang lain dan membawa dampak positif bagi mereka. Iya tuh, aku setuju banget sama Ko Davin. Walaupun kita terhalang jarak, ini nggak bisa menghentikan kita untuk berdampak positif bagi orang lain. Iya bener banget. Apalagi di zaman serba teknologi gini ya, semuanya udah serba mudah. Iya, jadi kita harus memaksimalkan teknologi ini dengan baik. Nah, kalau gitu tadi kan ada dibilang, kalau kita mau berdampak, kita harus mulai dari diri sendiri dulu, dan nanti pelan-pelan anggotanya juga akan belajar dan memberi dampak yang baik. Nah, nanti sebagai ketua OSIS, apa nih yang bakal dilakuin untuk anggota tim OSISnya untuk bisa berdampak juga? Yang pasti aku akan mengusahakan untuk membuat suasana kerja yang baik dan santuy juga pastinya. Supaya seluruh pengurus OSIS merasa nyaman dan mau untuk bekerja secara maksimal sehingga akhirnya bisa membuahkan hasil yang terbaik. Tentunya saya juga akan memotivasi mereka agar terus lebih semangat lagi. Oh, jadi dengan cara Koko memberikan motivasi kepada mereka, mereka bisa turut mengikuti dan berdampak buat orang lain juga ya? Begitu bukan, Ko? Iya bener banget Davina. Kalau gitu, gimana caranya Koko membuat Tiara Kasih lebih maju lagi ke depannya? Aku ingin membuat Tika lebih dikenal di lingkungan luar dengan memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini. Karena kan teknologi itu udah mudah banget ya untuk diakses. Apalagi di era sekarang. Sosial media itu juga powernya gede banget. Jadi sosial media ini bisa jadi salah satu platform buat nunjukin kualitas Tiara Kasih. Wah, berarti bakat-bakat kita nanti bisa lebih tersalurkan ya? Yoi, bener banget. Berarti bakat futsal gue juga bisa tersalurkan nih. Kan futsal gue jago, ya nggak guys? Iya, jago. Siap-siap. Jago banget. Yoi. Ayo guys, yang mau terjadi terkenal pilih nomor 2. Bener banget. Yoi Yoi. dong, pilih nomor 2. BTW, gue mau nanya nih. Apa tuh? Gue bingung banget. Kenapa sih Cicak mutusin Ekoda tiba-tiba? Emang Ini kenapa? kenapa random banget ya? Iya, gue bingung banget. Padahal kan bisa dibicarain baik-baik. Oh, gitu ya, Ci. Ketawanya biasa aja dong. Ya, gak usah dipaksa gitu. Jangan di acara saya, tolong. Oke, nah kalau gitu terakhir nih. Apa yang membuat kita harus milih Davin sebagai ketua OSIS? Ini saya kalau Tuhan izinin aku jadi ketua umum nantinya, aku akan berusaha keras untuk membawa OSIS Tiara Kasih lebih baik lagi dan membawa dampak bagi nama baik Tiara Kasih. Selain itu juga memancarkan energi positif untuk warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Aku emang bukan orang yang selalu berhasil dalam menggapai apa yang aku cita-citakan. Tapi aku orang yang siap dan mau belajar dari kesalahan. Nah hal ini juga ingin aku tanamkan dalam Tiara Kasih. Tapi ini semua juga nggak mungkin terjadi tanpa dukungan-dukungan dari teman-teman semua. Jadi jangan lupa vote nomor 2 ya guys. Wah, keren banget nih. Kayaknya Ko Davin udah siap banget untuk membawa dampak bagi Tiara Kasih. Bener banget Davina, udah siap banget ya. Nah, sekarang kita mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk tamu-tamu kita. Makasih untuk Mesya dan Reina atas kesediaan dan waktunya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Apa sih yang enggak buat calon ketum kita? Kalau gitu, jangan lupa ya guys, pilih Davin Valerian, calon ketua umum OSIS nomor urut 2 pada tanggal 11 September 2020. Guys, terakhir gue mau pantun nih. Boleh. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Cakep. Pulangnya naik kuda. Mantap. Mantap. Untuk Tiara Kasih Jaya, jangan lupa pilih nomor 2. Alright. Yoi. Cakep. Iya. Mohon dukungannya ya semua. Terakhir aku mau ngucapin terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendukung aku dan terus kasih semangat. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Miss Susan, Cidarlen, tim sukses, ada Angelika dan Davina.
Thank you juga buat semua teman-teman yang udah hadir di sini, ada gestarnya juga, dan semua yang udah mendukung aku sampai saat ini. Tapi siapapun yang akan terpilih nantinya di hari pemilihan, OSIS SMA Kristen Tiara Kasih akan terus berdampak positif. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya KTK kali ini. Sampai jumpa di hari pemilihan. Bye-bye.